Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Berhubung sekarang kita lagi berada di tengah pandemi COVID-19, Ibu harap kita semua tetap mematuhi dan menaati protokol kesehatan ya, di mana selalu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, sehingga kita tetap sehat dan selalu sehat. Apalagi sekarang kita sudah memasuki semester 2. Ibu harap kita semua tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, lebih khusus dalam pembelajaran matematika ini. Jadi, pada semester 2 ini, dalam bab pertama, kita akan mempelajari tentang operasi aljabar fungsi, fungsi komposisi, dan fungsi inverse. Baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi tujuan yang pertama adalah menjelaskan operasi aljabar, komposisi pada fungsi, dan operasi inverse pada fungsi inverse, serta sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi aljabar komposisi dan operasi inverse suatu fungsi. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Kita lanjut ya adik-adik. Dalam bab pertama ini dibagi lagi dalam 3 subbab. Subbab yang pertama tentang operasi aljabar fungsi, subbab kedua itu tentang fungsi komposisi, dan fungsi inverse adalah subbab ketiga. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama kita lihat tentang operasi aljabar fungsi. Dalam operasi aljabar fungsi dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu klasifikasi operasi aljabar fungsi, definisi operasi aljabar fungsi, dan contoh soal operasi aljabar fungsi. Adik-adik, mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, kita lihat tentang klasifikasi operasi aljabar fungsi. Dalam klasifikasi operasi aljabar fungsi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu operasi penjumlahan, operasi pengurangan, operasi perkalian, dan operasi pembagian. Adik-adik, jadi ini merupakan klasifikasi dari operasi aljabar. Sudah ya adik-adik? Kita lanjut yang berikut. Kita lihat yang kedua tentang definisi dari operasi aljabar fungsi. Definisi operasi aljabar fungsi: jika f suatu fungsi dengan daerah asal df dan g suatu fungsi dengan daerah asal dg, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah f dan g ditulis f tambah g didefinisikan sebagai f tambah gx sama dengan fx tambah gx dengan daerah asal df tambah g sama dengan df iris dg. Baik adik-adik, jadi simbol seperti ini dibaca irisan. Irisan. Jadi df iris dg. Kita lihat yang kedua, selisih f dan g ditulis f kurang g didefinisikan sebagai f kurang gx sama dengan fx kurang gx dengan daerah asal df kurang g sama dengan df iris dg. Yang ketiga, perkalian f dan g ditulis f kali g didefinisikan sebagai f kali gx sama dengan fx kali gx dengan daerah asal df kali g sama dengan df iris dg. Yang keempat, pembagian f dan g ditulis f per g didefinisikan sebagai f
per Gx sama dengan Fx per Gx dengan daerah asal df per G sama dengan df iris dg kurang x sedemikian sehingga Gx sama dengan 0. Adik-adik, jadi ini merupakan definisi dari operasi aljabar fungsi, masing-masing dari operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sudah ya adik-adik? Sekarang kita lanjut yang berikut. Kita lihat contoh soal operasi aljabar fungsi. Perhatikan baik-baik ya. Contoh soalnya, perhatikan adik-adik. Diketahui fungsi fx sama dengan x tambah 3 dan gx sama dengan x kuadrat kurang 9. Pertanyaannya, tentukanlah fungsi-fungsi berikut dan tentukan pula daerah asalnya. Jadi, tentukan fungsi-fungsi dari A, f tambah g, B, f kurang g, C, f kali g, D, f per g. Ini contoh soalnya ya adik-adik. Sekarang kita lihat penyelesaiannya. Dari contoh soal yang ada, dapat diketahui daerah asal fungsi fx sama dengan x tambah 3 adalah df x sedemikian hingga x elemen r dan daerah asal fungsi gx sama dengan x kuadrat kurang 9 adalah dg sama dengan x sedemikian hingga x elemen r. Jangan lupa adik-adik, ini simbol ini dibacanya sedemikian sehingga. Jadi x sedemikian sehingga x elemen r. Kita lihat pertanyaan pertama, f tambah g. F tambah gx sama dengan fx tambah gx. Sama dengan, kita masukkan ya, fx tadi kita masukkan nilainya x tambah 3, tambah gx-nya x kuadrat kurang 9. Kita jumlahkan keduanya, hasilnya menjadi x kuadrat tambah x kurang 6. Daerah asal fungsi f tambah gx adalah df tambah g sama dengan df iris dg sama dengan x sedemikian hingga x elemen r iris x sedemikian hingga x elemen r sama dengan x sedemikian hingga x elemen r. Jadi adik-adik perlu memahami atau perhatikan definisi dari masing-masing fungsi operasi aljabar tadi supaya bisa menyelesaikan contoh soal ini. Nah, baik adik-adik, ini tadi pertanyaan A. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan B. B, f kurang g. Jadi f kurang gx sama dengan fx kurang gx sama dengan x tambah 3 kurang x kuadrat kurang 9. Jadi kedua ini dikurang. Jadi hasilnya negatif x kuadrat tambah x tambah 12. Daerah asal fungsi f kurang gx adalah df kurang g sama dengan df iris dg sama dengan x sedemikian hingga x elemen r iris x sedemikian hingga x elemen r sama dengan x sedemikian hingga x elemen r. Yang berikut yang ke C, pertanyaan C-nya f kali g. Berarti f kali gx-nya sama dengan fx kali gx sama dengan x tambah 3 kali x kuadrat kurang 9. Jadi ini dikalikan dengan ini. Jadi hasilnya x pangkat 3 tambah 3x kuadrat
kurang 9 kurang 27. Kita lanjut ya adik-adik. Jadi daerah asal fungsi f kali gx adalah df kali g sama dengan df iris dg sama dengan x sedemikian hingga x elemen r iris x sedemikian hingga x elemen r sama dengan x sedemikian hingga x elemen r. Yang berikut kita lihat yang ke D, f per g. Jadi f per gx sama dengan fx per gx sama dengan x tambah 3 per x kuadrat kurang 9. Hasilnya x tambah 3 per x tambah 3 dikali x kurang 3 sama dengan 1 per x kurang 3. Perhatikan baik-baik ya adik-adik. df per g sama dengan df iris dg dan gx tidak sama dengan 0. Jadi simbol seperti ini dibaca tidak sama dengan, karena di sini ada garis miringnya ya, berarti tidak sama dengan. Sama dengan x sedemikian hingga x elemen r, iris x sedemikian sehingga x elemen r dan x kuadrat kurang 9 tidak sama dengan 0. X sedemikian hingga x elemen r dan x tambah 3 kali x kurang 3 tidak sama dengan 0. X sedemikian hingga x elemen r dan x tidak sama dengan negatif 3. X tidak sama dengan 3. X sedemikian hingga x elemen r. X tidak sama dengan negatif 3, X tidak sama dengan negatif 3. Baik adik-adik, itu merupakan contoh soal dari operasi aljabar. Ibu harap adik-adik bisa mengerti ya. Baik, yang berikut kita lanjut ke fungsi komposisi. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai operasi aljabar fungsi. Yang berikut kita lihat fungsi komposisi. Adik-adik, jadi dalam fungsi komposisi ini dibagi dalam tiga bagian, yaitu definisi fungsi komposisi, contoh soal fungsi komposisi, dan sifat-sifat fungsi komposisi. Mari kita lihat satu persatu ya. Yang pertama kita lihat definisi fungsi komposisi. Definisi fungsi komposisi. Jika f dan g fungsi serta rf, iris dg tidak sama dengan 0. Adik-adik perhatikan r ini merupakan hasil atau range. Ibu ulangi sekali lagi ya. Jika f dan g fungsi serta rf, iris dg tidak sama dengan 0, maka terdapat suatu fungsi h dari himpunan bagian df ke himpunan bagian rg yang disebut fungsi komposisi f dan g ditulis g bundaran f yang ditentukan dengan hx sama dengan g bundaran fx sama dengan gfx. Daerah asal fungsi komposisi f dan g adalah dg bundaran f sama dengan x elemen df sedemikian sehingga fx elemen dg. Dengan df sama dengan daerah asal atau domain fungsi f, dg sama dengan daerah asal domain fungsi g, rf sama dengan daerah hasil atau range fungsi f, dan rg sama dengan daerah hasil atau range fungsi g. Adik-adik bisa perhatikan ya. Perhatikan ini g bundaran f. Jadi tanda ini atau simbol ini dibaca bundaran. Bukan O atau 0 ya, tapi bundaran. G bundaran f. Bisa ya adik-adik? Ibu harap bisa ya. Jadi ini merupakan definisi dari fungsi komposisi. Kita lihat yang berikut.
Contoh soal fungsi komposisi. Perhatikan contoh soalnya. Diketahui fungsi f memetakan R ke R dengan fx sama dengan 2x tambah 1 dan fungsi g memetakan R ke R dengan gx sama dengan x kuadrat kurang 1. Perhatikan adik-adik, ini bacanya f memetakan R ke R. Bisa ya adik-adik? Ibu harap bisa ya. Jadi itu merupakan contoh soalnya. Diketahui itu f memetakan R ke R dengan fx sama dengan 2x tambah 1 dan fungsi g memetakan R ke R dengan gx sama dengan x kuadrat kurang 1. Pertanyaannya, g bundaran fx dan f bundaran gx. Kita lihat yang pertama, g bundaran fx sama dengan gfx sama dengan g. Jadi fx ini kita ganti dengan nilai fx-nya, berarti 2x tambah 1. Jadi g kali 2x tambah 1 sama dengan 2x tambah 1 dikali 2 kurang 1 sama dengan 4x kuadrat tambah 4x tambah 1 kurang 1 sama dengan 4x kuadrat tambah 4x. Jadi hasil dari g bundaran fx sama dengan 4x kuadrat tambah 4x. Kita lihat yang ke B, f bundaran gx sama dengan f gx sama dengan f. Jadi gx di sini kita ganti dengan nilai gx-nya, x kuadrat kurang 1. F dikali dengan x kuadrat kurang 1. 2 dikali dengan x kuadrat kurang 1 tambah 1 sama dengan 2x kuadrat kurang 2 tambah 1 sama dengan 2x kuadrat kurang 1. Dengan demikian diperoleh g bundaran fx sama dengan 4x kuadrat tambah 4x dan f bundaran gx sama dengan 2x kuadrat kurang 1. Bisa adik-adik, ini adalah contoh soal dari soal fungsi komposisi. Baik adik-adik, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sifat-sifat fungsi komposisi. Kita lihat ya. Jadi, sifat fungsi komposisi itu yang pertama, tidak komutatif. Berarti F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Itu sifat pertama. Sifat kedua, jika diketahui F, G, dan H suatu fungsi, jika RH iris DG tidak sama dengan 0, R, G bundaran H iris DF tidak sama dengan 0, dan RG iris DF tidak sama dengan 0. RH iris DF bundaran G tidak sama dengan 0, maka pada operasi komposisi fungsi berlaku sifat asosiatif, yaitu F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran G bundaran H. Jadi ini merupakan sifat asosiatifnya. Sifat yang berikut, jika diketahui F suatu fungsi dan I merupakan fungsi identitas. Jika RI iris DF tidak sama dengan 0, maka terdapat sebuah fungsi identitas yaitu IX sama dengan X sehingga berlaku sifat identitas
yaitu F bundaran I sama dengan I bundaran F sama dengan F. Baik adik-adik, ini merupakan sifat-sifat dari fungsi komposisi. Ibu harap adik-adik bisa mengerti ya. Yang berikut, kita akan masuk ke materi berikut, yaitu tentang fungsi inverse. Kita lihat ya. Jadi dalam fungsi inverse ini dibagi dalam 3 bagian. Yaitu yang pertama kita akan melihat tentang definisi fungsi inverse, contoh soal fungsi inverse, dan sifat-sifat dari fungsi inverse. Baik adik-adik, kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, definisi fungsi inverse. Definisi fungsi inverse. Pertama, 1. Jika fungsi f memetakan A ke B dan dinyatakan dalam pasangan terurut f sama dengan x, y sedemikian sehingga x elemen A dan y elemen B, maka inverse fungsi f atau dilambangkan dengan f inverse. Jadi adik-adik, f min satunya ini atau negatif satunya ini dibaca inverse ya. Jadi F inverse adalah relasi yang memetakan B ke A, di mana dalam pasangan terurut dinyatakan dengan F inverse sama dengan Y, X sedemikian sehingga Y elemen B dan X elemen A. Yang kedua, jika fungsi f memetakan df ke rf adalah fungsi bijektif, maka inverse fungsi f adalah fungsi yang didefinisikan sebagai f inverse memetakan rf ke df. Dengan kata lain, f inverse adalah fungsi dari rf ke df. Jadi adik-adik, df adalah daerah asal fungsi f dan rf adalah daerah hasil fungsi f. Jadi df ini adalah daerah asal dari fungsi f, sedangkan rf adalah daerah hasil dari fungsi f. Adik-adik, itu merupakan definisi dari fungsi inverse. Kita lihat yang berikut, contoh soal dari fungsi inverse. Perhatikan, contoh soalnya, diketahui fungsi f memetakan dengan fx sama dengan 5x tambah 7. Tentukanlah fungsi inversenya. Jadi ini contoh soalnya. Yuk bacakan sekali lagi ya. Diketahui fungsi f memetakan k dengan fx sama dengan 5x tambah 7. Tentukanlah fungsi inversenya. Penyelesaiannya, karena y sama dengan fx, maka y sama dengan 5x tambah 7. 5x sama dengan y kurang 7. Jadi y pindah ruas berubah menjadi negatif. Berarti 5x sama dengan y kurang 7. Sorry, ibu ulangi sekali lagi ya. Ada kekeliruan sedikit. Perhatikan baik-baik. Karena y sama dengan fx, maka y sama dengan 5x tambah 7. 5x sama dengan y, jadi 7 ini ketika pindah ruas ke kiri, berarti tandanya berubah menjadi negatif. Berarti 5x sama dengan y kurang 7, x sama dengan y kurang 7 per 5. Karena x sama dengan f inverse y, maka f inverse y sama dengan y kurang 7 per 5. Karena f inverse y sama dengan y kurang 7 per 5, maka f inverse x sama dengan y kurang 7 per 5
sama dengan 1/5 X kurang 7. Adik-adik, itu merupakan contoh soal dari fungsi inverse. Ibu harap adik-adik bisa mengerti ya. Yang berikut kita lihat tentang sifat-sifat dari fungsi inverse. Sifat-sifat dari fungsi inverse kita lihat yang pertama. Suatu fungsi fa memetakan a ke b. Ibu ulangi, suatu fungsi f memetakan a ke b dikatakan memiliki fungsi inverse. F inverse memetakan b ke a jika dan hanya jika fungsi f merupakan fungsi bijektif. Yang kedua, misalkan f inverse adalah fungsi inverse fungsi f untuk setiap x elemen df dan y elemen rf, maka berlaku y sama dengan fx jika dan hanya jika f inverse y sama dengan x. Yang ketiga, misalkan f sebuah fungsi bijektif dengan daerah asal df dan daerah hasil rf, sedangkan ix sama dengan x merupakan fungsi identitas. Fungsi f inverse merupakan fungsi inverse dari fungsi f jika dan hanya jika f bundaran f inverse x sama dengan x sama dengan ix untuk setiap x elemen df dan f inverse bundaran fx sama dengan x sama dengan ix untuk setiap x elemen rf. Adik-adik, jadi ini merupakan sifat-sifat dari fungsi inverse. Saya harap adik-adik bisa perhatikan baik-baik sifat-sifatnya. Baik adik-adik, itu merupakan materi dari operasi aljabar fungsi, komposisi fungsi, dan fungsi inverse. Perlu Ibu tegaskan lagi, Ibu ingatkan lagi. Jadi dalam operasi aljabar fungsi tadi dibagi dalam 3 bagian, yaitu klasifikasi operasi aljabar fungsi, definisi dari operasi aljabar fungsi, dan contoh soal. Yang berikut itu pada komposisi fungsi dibagi dalam 3 bagian lagi, yaitu definisi komposisi fungsi, sifat-sifat komposisi fungsi, dan contoh soalnya. Yang berikut juga pada fungsi inverse atau inverse fungsi dibagi dalam 3 bagian juga, yaitu definisi fungsi inverse, yang berikut itu sifat-sifat dan contoh soal. Ibu harap adik-adik bisa mengerti dan menyimak video ini dengan baik ya. Dan adik-adik perlu belajar lagi dari video yang ada sehingga bisa menjadi bekal dalam ujian nanti. Baik adik-adik, jadi untuk menguji pemahaman adik-adik pada materi kali ini, di sini Ibu akan memberikan latihan soal. Latihan soalnya seperti ini. Jadi Ibu harap adik-adik bisa mengerjakannya dengan cermat sehingga adik-adik bisa lebih mengerti dan memahami tentang materi kita pada video kali ini. Ya, itu saja adik-adik. Harapan Ibu, adik-adik tetap semangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, lebih khusus dalam pelajaran matematika ini. Dalam hal lain juga, Ibu ingin agar adik-adik tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Apalagi kita sekarang sudah berada di zona hitam. Ibu harap adik-adik dan kita semua tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta menghindari kerumunan. Sehingga kita semua tetap sehat dan selalu sehat. Itu saja materi kita hari ini. Terima kasih
dan salam sehat.